Lagi-lagi dari brand antah berantah tapi udah banyak banget yang minta di review. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review dan adalah review gue untuk Pula PA02. Yes, brandnya Pula pertama kali gue lihat apa Pula itu, tapi ternyata beneran namanya Pula dan serinya PA02. Jadi seperti biasa langsung aja gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara dan juga perbandingannya. Tapi sebelumnya thank you dulu untuk Kuping Sensi yang udah mengirimkan review unit ini ke gue untuk gue bahas. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu nih mengenai Kuping Sensi di Indonesia, ini adalah salah satu toko online yang paling gue percaya dan juga sudah lama berkecimpung di dunia audio ini. Sudah banyak banget testimoni mengenai customer service dan juga penanganan warranty mereka. Ini salah satu yang gue bisa rekomendasiin kalian. Dan dia memiliki berbagai macam IM, DAC, DAP, kabel, eartip segala macamnya. Jadi kalau kalian pengen lihat langsung aja untuk katalog Kuping Sensi, gue kasih di description di bawah untuk langsung ke link Tokopedia. Dan tentunya ada Pula PA02 ini. Secara tampilan menarik banget karena sama pola psychedelic yang warna-warni seperti ini mengingatkan gue sama Empire Ears Odin. Tapi ini ya, lihat nggak sih, masih ada tulisan Pulanya, iya Pulanya di sini nyaris nggak kelihatan ya karena warnanya emas, soal belakangnya rame begini, rame banget demi apa warnanya, tapi saat bersamaan juga jelas mencolok kalau kalian pakai. Dan ini semua pakai resin ya seperti IM Chi-Fi pada umumnya sih secara kualitas. Untuk nozzle-nya juga mirip banget kayak build quality-nya kayak The Audio begituan. Dan kabelnya pakai dual pin konektor. Bagian atasnya twisted sedangkan bagian bawahnya braided, cukup terasa bagus dan juga ini ya fleksibel, jadi gua tekuk-tekuk seperti ini no problemo. Dan untuk jacknya seperti ini, sekali lagi ada tulisan Pulanya. Secara ergonomi di kuping gue ini lumayan kayak kayak fit like a glove gitu, nyaris kayak semi custom in ear. Jadi ketika gue masukin kuping gue kayak gini, udah ini kayak ngepas banget di bagian kuping gue, dan kalau gue gerak-gerakin juga no problem. Cuman memang ergonominya aja bagian atasnya sini sedikit lebih maju daripada kuping gue untuk archnya. Tapi so far sih stabil, gue coba, dan kabelnya juga berasa ringan, jadi gue gak ada protes selama berjam-jam gue pakai. Kecuali mungkin ini aja, kalau misalnya kuping kalian, tipe kuping kalian agak kecil, riangnya lebih kecil dari gue, mungkin sedikit berasa katakan karena ini ngepas, ini aja udah ngepas banget, bener-bener ngepas di kuping gue secara ukuran dan lekak-lekoknya itu di kuping gue. Secara tonal dan frekuensi respons, IM ini gue bisa kategorikan sebagai U-shape, dimana dia punya penekanan lebih di area bass dan juga area upper treble, sedangkan area mid range-nya lumayan kalem. Secara upper mid ear gain itu nggak terlalu tinggi, lebih di bawah neutral ataupun di bawah Harman, jelas jadi kalem secara upper mid range. Tapi treble dan bassnya itu extended, dan itu yang bikin dia megah dan juga spesial. Bass dari bassnya ini IM yang punya sifat bass yang cukup dalam, tapi secara mid bass tidak terlalu tebal. Jadi untuk lagu-lagu yang mungkin EDM ini nggak terlalu tebal, tapi slam dalamnya deg dan dinamika dalamnya itu berasa. Jadi kalau misalnya lo denger bass itu bukan yang gitu, tapi lebih ke bisa dalam, bisa mukul, hentakannya bagus, cuman bukan tipe yang tebel banget aja. Secara kuantitas dan juga secara kontrol ini juga bagus untuk lagu-lagu rock. Jadi dengerin itu masih biasa cepet, cuman ya tadi gue bilang bukan tipe yang tebal, cuman very well control dan dalam. Kalau buat gue pribadi ini, gue dengerin lagu pop, dengerin lagu rock, dengerin lagu akustik dan berbagai macam lagu, gue selalu ngerasa ada pukulan bass yang bagus, dalam, well controlled, dan gak pernah bayang-bayangi frekuensi lainnya. Simply a good, well-rounded bass. Sebenarnya kalau kita ngomongin mid-range, porsinya ini well balanced dan agak nyantai. Jadi kalau misalnya dengerin vokal-vokal yang biasa ala Harman, bakal berasa lumayan nyantai di sini. Harman kan maju, bahkan untuk beberapa orang bisa agak shouty ya. Di sini enggak, di sini lebih kalem, well balanced untuk vokal cowok dan vokal ceweknya. Tapi memang ada bumbu dari upper treble-nya, karena upper treble-nya yang well extended dan juga timbre BA-nya di sini yang sedikit ringan. Walaupun well balanced, dengerin vokal cowok, vokal cewek itu gue nggak ngerasa ada yang tipisan ketebelan. Memang agak nyantai aja secara porsi. Tapi gara-gara sensasi dari upper treble-nya yang tinggi dan very well extended airy. Jadi kalau misalnya lu dengerin lagu-lagu dimana vokalnya itu rekamnya juga ada sedikit nya gitu, nafasnya atau pengucapan S-nya nggak sibilance, nggak kasar, cuman agak ada sensasi nya gitu loh. Jadi bikin vokal-vokal itu walaupun nggak nyerang, tapi ada sensasi ringan di sini dan juga sensasi lepas, ada breathnya, sensasi nafasnya itu lumayan berasa di sini. Dan buat gue sih oke-oke aja untuk dengerin lagu macam apapun, karena gue nggak ngerasa ada yang mengganggu di telinga gue. Kecuali lu udah terbiasa sama IM Harman yang vokalnya rada maju, ini bakal berasa agak nyantai walaupun lepas banget.
breath-nya dilepasnya. Nah, treble di sini very impressive untuk di harga sekitar under 3 juta rasanya untuk ngerasain upper treble yang well controlled. Ini yang gue paling bisa rekomendasikan ke lu kalau lu mau coba ya under 3 juta. Maksudnya gini loh, kalau misalnya ada upper treble yang berasa banget di under 3 juta kan salah satu itunya di KZP-R2, tapi itu very picky. Jadi naiknya itu bakal berasa banget dan sangat prominent to the point lumayan mengacaukan timbre-nya, nggak organik dan jadi apa ya, agak gitu di kedepankan sekali. Nah ini tidak seperti KZP-R2, dia more linear dan juga lebih kayak lu tetap bisa dapat kayak sensasi micro detail yang sampai ke atas, beningnya kejelasannya itu tinggi banget sampai dapat, tapi nggak sampai terlalu maju dan mengacaukan semuanya. Tapi memang memberikan dengan majunya upper treble ini memberikan sensasi breath, sensasi kayak ringan ke frekuensi-frekuensi lainnya. Tapi ini rasanya ini yang paling impresif upper treble yang gue bisa rasakan di sini. Kalau misal kalian pengen tahu nih, maksudnya bang gue mau cobain upper treble gitu di under 3 juta, yang gue bisa paling rekomendasikan untuk mencoba itu tetap well control tapi ada extra detail sensasi sampai tingginya ini. Secara teknikal dia juga bagus, dia punya sensasi frekuensi yang lengkap banget mulai dari sub bass sampai upper treble. Jadi kalau lu mau ngerasa sensasi frekuensi yang lengkap banget, yes di sini bisa, dan lu kerasa di lagu apapun itu. Kalau misalnya bassnya dalam lu berasa itu, dan kalau misalnya ada sensasi percussion ataupun micro detail yang di atas banget frekuensinya, lu bakal kerasa di sini yang mungkin nggak terlalu berasa di tempat lain. Nya itu ada, dan secara resolusi layering juga berasa bagus simply. Mungkin secara soundstage aja dia bukan tipe yang paling megah 3D gitu, dia lebih ke kanan kiri aja, jadi lebih kayak 2D tapi lepas dan ini ya luas kanan kirinya. Jadi mungkin dengerin lagu-lagu orkestra itu bukan yang dum gitu, tapi lebih ke rasanya ke pinggir-pinggir gitu, tapi tetap luas dan tetap megahnya berasa. Rasanya kalau kita ngomong perbandingan utama di harganya untuk sesama ayam yang gue kategorikan sebagai lumayan all-rounder itu ya jelas SimGOT Super Mix 4 sebagai my main recommendation sekarang. Nah sekarang Pula PA02 ini bisa jadi alternatifnya apabila lu ngerasa SimGOT Super Mix 4 itu terlalu maju di upper mid-nya. Ini bakal lebih kalem di upper mid-nya, tapi treble-nya lebih extended dan lebih open. Jadi ini kayak dua-duanya sangat-sangat bagus untuk hybrid driver di harga sekitar 2 jutaan. Tapi tergantung tinggal prioritas lu mau kemana. Secara bassnya dua-duanya punya porsi mid bass to sub bass yang sama-sama bagus, cuma hentakan dan buletnya itu lebih berasa di Super Mix 4 ini. Cuman kalau speednya, tightnessnya lebih tight di Pula PA02 dan juga berasa lebih cepat secara kecepatan tempo. Itu recovery bassnya itu lebih kerasa. Sedangkan kalau untuk bagian mid range, gue pribadi masih lebih suka Super Mix 4 karena lebih maju dan punya jadinya kayak ya simply lebih forward. Gue lebih bisa dengerin vokalnya lebih maju. Cuman gue tahu ada beberapa orang yang ngerasa Harman type tuning atau Super Mix 4 ini terlalu maju, shouty. Nah inilah saatnya Pula PA02 bersinar di sini. Vokalnya sama-sama punya kejelasan detail yang bagus. Cuma di sini jelas lebih kalem, lebih mundur, lebih tidak shouty. Kalau misalnya dengerin suara-suara yang nyerang, lebih aman di Pula PA02. Dan dia punya treble yang lebih lepas, sementara treble-nya di Super Mix 4 itu lebih roll off, tapi di saat bersamaan lebih linear. Jadi tergantung lu mau suara yang ala Harman, bass lebih tebal dengan vokal lebih maju, atau suara yang lebih U-shape, vokal lebih aman tapi sub bass yang lebih well controlled dan treble yang lebih lepas. Dua-duanya bagus, tergantung genre lagunya lu mau apa, dan dua-duanya teknikalnya buat gua on the same level. Cuman kalau misalnya lagunya punya vokal yang lebih detail dan vokal yang lebih maju kan ya mungkin Super Mix 4 bakal berasa lebih detail. Tapi kalau lagunya punya extra detail dan extra sensation di area upper treble-nya, mungkin Pula PA02 bisa berasa lebih detail. Jadi memang tergantung lagunya banget dan tipe lagu, tipe suara dan tipe frekuensi yang lu cari. Jadi gitu aja untuk review gue untuk si Pula PA02 ini. Apakah recommended? Jelas recommended. Tinggal dia tuh bisa tubruk-tubrukan aja sama Super Mix 4 tergantung tipe lagu apa yang lagi lu denger. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.